Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Em, Sudah lewat ya udah lewat ya. Kalau kalah kan udah diemin aja semua pada bicara. Cuman gua agak bingung ya. Banyak tuh yang entah ya ini sebenarnya berlaku untuk semua juga sih, berlaku semua pertandingan sih. Yang komen iya deh, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Gue nggak paham ya, itu kan quotes dari Jose Mourinho ya. Mungkin ada orang yang pakai itu, terus seakan-akan maknanya seperti itu gitu loh. Maknanya bahwa yang kalah itu kalau ngomong apa aja bisa gitu ya. Padahal kalau lo tahu konteksnya, waktu Jose Mourinho bicara kata-kata itu, ya, the winner celebrates and the loser explains. Lo tau nggak konteksnya dia saat itu ngomong apa? Yang dia bilang, ya dia itu kan yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Itu konteksnya pada saat Lionel Messi juara Piala Dunia 2022. Jadi dia waktu jadi komentator, dia bilang, the winner celebrates, the loser explain, menegaskan kenapa. Ya, sebelum dia Piala Dunia ini kan Lionel Messi kalah melulu, kalah di final Piala Dunia, kalah di 2 kali final Piala Amerika Selatan, terus dikritik karena dia mundur dari timnas Argentina, terus kemudian balik lagi di usia dia yang udah 34-35 gitu. Tapi di sini di Piala Dunia dia menjadi juara. Jadi dia tidak perlu lagi menjelaskan kekalahan-kekalahan dia kemarin. Ya, kekalahan-kekalahan Lionel Messi sebelumnya nggak perlu dijelaskan lagi, ya. Ya, kekalahan itu cuma penjelasan, ya. Kekalahan-kekalahan itu penjelasan terhadap prestasinya terhadap istilahnya karirnya dia. Tapi ketika lu juara, ya udah gue merayakan gitu. Si pemenang merayakan, nggak perlu lagi menjelaskan kekalahan-kekalahan atau kegagalan-kegagalan sebelumnya. Bukan berarti dalam setiap pertandingan yang kalah nggak boleh ngomong gitu loh. Gue nggak ngerti pemikiran dari mana. Makanya lu jangan terlalu banyak nonton channel-channel yang suaranya cuman AI doang. Jadinya lu nggak berpikir logis sistematis gitu loh. Ya kalau di gue sendiri sih kemarin nggak ada unsur menjelaskan. Kalaupun lo mau memaknai seperti itu, ya, itu maksudnya kalau lo kalah tapi lo ngejelasin, wah ini gimana nih kemarin, ini kan penalti, curang lo apa segala macam. Nah itu sih haknya channel-channel lain, ya itu haknya orang gitu loh menurut gua, ya itu haknya orang. Ya kalau di channel gua sih nggak ada ya. Kemarin gue juga ngomong, gue nggak menyalahkan siapa-siapa. Gue bilang justru dari sisi kita sendiri kita harus perbaikin, seperti kiper gitu. Kenapa sih kok justru gak agresif seperti yang Roy Keane bilang? Kalau masalah penalti ya udah nggak di VAR, ya udah gitu loh. Terus banyak yang ada yang komen juga di ini gue kayaknya deh, yang kalau menjelaskan dia, men, kalau ada yang timnya kalah terus tidak ada bicara, tidak ada menjelaskan, apa nggak ada yang bikin YouTube channel, men? Nggak ada yang bikin sosial media mengenai sepak bola. Dan lu salah memaknai kata-katanya Jose Mourinho itu. The winner celebrates and the loser explains. Itu lu salah memaknai kalimat tersebut. Oke, jadi gue mau kasih berita dulu ya sebelum gue mulai di beberapa bahasan nanti. Jadi gini, pertama ini berita sebenarnya bikin gue seneng tapi juga bikin gue kesel gitu lah. Si pejuang kebebasan Jadon Sancho tampaknya menolak secara pribadi apa yang ditawarkan oleh AS Roma. Manchester United sendiri sebetulnya sudah menerima ya 20 juta pound untuk biaya transfer Jadon Sancho, tapi Jadon Sancho secara personal dia menolak apa yang ditawarkan oleh AS Roma. Ya AS Roma kan klub Italia yang gue dukung ya. Gue dukung klub AS Roma itu sejak 1995 lah, 96.
ketika nonton Liga Italia dulu kan banyak kan AC Milan, Inter Milan, Juventus itu karena datangnya Francesco Totti waktu itu kan. Francesco Totti masih muda. Dulu bilangnya dia pangeran muda, kalau sang pangerannya kan si Andrea Carnevale kan. Itulah gue bilang kenapa gue bisa dukung AS Roma. Nah, dalam hati sih sebenarnya gue seneng juga gitu. Aduh, asa klub yang gue dukung selalu dapat sampah-sampah kayak begini sih gitu ya. Ya itu kan gue sebenarnya nggak boleh ngomong sampah nih maksudnya. Kan janji gue terhadap channel ini tidak ngomong ngatain sampah. Cuman ini pemain udah toksik banget gitu loh, udah racun banget gitu loh. Ya kalau dia masuk ke AS Roma kan gue ya udahlah. Setidaknya dia pindah dari Manchester United gitu kan. Dianya menolak. Ya dalam satu sisi sih gue happy aja dalam AS Roma nggak dapat pemain racun kayak begini gitu. AS Roma sih kan memang lagi banyak ini ya, banyak beli pemain sih. Terakhir Leon Bailey itu. Terus Duncan Ferguson lagi. Si Evan Ferguson dari Brighton juga dipinjam, Wesley pemain Brazil. Terakhir Leon Bailey pinjam ya, banyak kan pinjam dari Aston Villa ya, Liga Italia men. Duitnya tipis-tipis. Tapi dari satu sisi, nih pemain dari si Manchester United ya, nih pemain bener-bener seracunnya gitu loh. Sekarang dia nggak mau pindah. Gue sih pikir ya, gue udah pemikiran gue ini timnya dia nih, pihaknya Jadon Sancho ini sengaja. Ya udah biarin aja gue nggak dapat tempat gitu kan. Dia merasa bahwa ya tahun depan gue bakal dapat klub karena tahun depan kan kontraknya habis. Dengan gaji paling tinggi 350.000 pound per pekan, itu hampir 17-18 juta pound per tahun. Ya memang serba sulit juga dari sisi Manchester United. Dia kemarin Arab Saudi pinang dia nggak mau. Terus Juventus, ya gue rasa kayaknya Juventus yang nolak sih kayaknya mungkin ya. Dia kayaknya udah hampir setuju, mungkin gaji apa ketinggian atau gimana. Ya plus juga mungkin orang pertimbangan attitude dia lah. Terus dia menolak katanya ke Liga Turki, karena Liga Turki kan sampai 16 September ya dibuka bursa pasarnya. Jadi ya gedeg juga gue gitu loh, gimana sih nyingkirin si manusia satu ini gitu. Kerjanya kalau di sosial media nge-rap doang lagi, aduh. Ya gue rasa harusnya sih Manchester United udahlah ngomong baik-baik lah ke dia lah ya, ngomong baik-baik lah, coba dibicarakan dengan baik-baik, mungkin Sir Jim turun tangan gitu ya, walaupun seharusnya sih terlalu tinggi ya kalau Sir Jim harus ngadepin satu manusia kecoa satu ini gitu loh ya. Tapi mau apa mau dikata gitu loh, dia udah menjadi seracunnya, ngisepin darah melalui gaji gitu kan, dengan perilaku yang seperti itu emang nggak bisa kita terima lagi di tempat latihan. Ya harusnya sih ya bicarakan aja baik-baik, musyawarah mufakat gitu loh ya, bicarakan baik-baik untuk lo udah deh lo cabut aja dulu deh ya, mungkin gue kasih kompensasi. Ini dia cabut pun juga paling minta agent fee, minta ini nih fee nih, yakin gue kayak Wan Bisaka kemarin kan, ya gue minta fee kalau gue mau cabut gitu. Oke, jadi kita tunggu aja si Jadon Sancho pejuang kebebasan ini, bener-bener dia pengen jadi aktivis kayaknya, aktivis sepak bola. Dia merasa kayaknya dia dibuang, dia merasa padahal kan sikap dia sendiri gitu loh ya. Kalau ditanya mungkin pembelian atau transfer terburuk sejarah Manchester United, ya gue sih menunjuk ke dia gitu. Oke, terus sekarang berita kedua, ini sih menurut gue berita positif ya. Jadi ada kabar di Napoli dari Fabrizio Romano bahwa Romelu Lukaku itu mengalami cedera. Jadi bisa kemungkinan dia absen ya sekitar 3 bulanan lah ya. Kok 3 bulan kan lumayan tuh ya, apalagi Napoli sebagai juara Serie A tahun lalu, musim lalu akan main di Liga Champions gitu. Nah, pucuk dicinta ulang tiba ya. Manchester United ini kan kemarin tidak memasukkan Rasmus Højlund dalam squad ya. Walaupun dia hadir loh. Rasmus Højlund datang salaman sama Rooney,
nonton di bangku penonton, duduk di bangku penonton. Ya menurut gue ini attitude yang baik gitu. Ya, nggak misuh-misuh, nggak cerewet di sosial media, adiknya, keluarganya, abangnya gitu, nggak ada yang ikut-ikutan. Ya mungkin tipe ini ya, tipe Eropa Utara ya, Danish ya, Denmark, Norwegia itu kan orangnya sopan-sopan gitu, kalem-kalem gitu. Ya di lapangan aja mereka beringas, tapi secara tutur kata kalem gitu. Ya menurut gue ini contoh-contoh yang bagus lah. Nah kabarnya ya Napoli yang dari sebenarnya sejak dari 6 bulan yang lalu ya, 4 tahun lalu ya, udah mulai, bukan 6 bulan, 6 bulan lalu lah, apa akhir kompetisi kemarin udah mulai nanya-nanya mengenai Rasmus Højlund kan. Ya termasuk ya dulu Garnacho sempet. Nah ini tampaknya bisa ditarik garisnya nih ya. Gue rasa dia cocok untuk ke Napoli ya. Jadi berita-berita bahwa Napoli mau nanya-nanyain ke Rasmus Højlund ada di beberapa berita yang menghubung-hubungkan lah sebenarnya. Tapi kalau gue bilang jalurnya masuk akal gitu loh. Jalurnya masuk akal. Dia gue rasa lebih cocok di Liga Italia ya. Tapi opsinya apa dulu nih? Kalau feeling gue atau pemikiran gue atau yang menurut gue jalan terbaik, ya udah pinjemin aja dulu gitu loh. Pinjemin dulu setahun di Napoli. Kalau emang bagus ya, ada option to buy mungkin 40 juta pon apa 35 juta pon. Tapi suruh dia naikkan kepercayaan diri dia. Ya, sekarang tergantung lu nya nih Rasmus Højlund. Lu mau ngebuktiin nggak? Ya, nggak perlu lu harus buktiin kayak Jadon Sancho supaya pengen hancurin Manchester United, enggak gitu loh. Ya. Ya kalau di tempat kerja tuh gini, kadang-kadang ada yang kalau kayak gue dulu ya, anaknya rajin, ngikutin arahan, terus dia kerjanya disiplin, tapi belum closing juga gitu loh ya. Apa sih faktornya gitu? Apa faktornya mungkin dari keluarga atau faktornya banyak faktor gitu. Dan bukan berarti lo harus pecat gitu loh. Bukan berarti lo harus pecat atau keluarin. Ya gue itu sih coba deh gue kerjasama dengan cabang lain, lo coba 6 bulan di situ dulu gitu ya, gue kasih kesempatan, lo pindah region gitu ya, bisa berkembang apa enggak ya. Kalau anaknya emang positif ya, oke, gue ambil positifnya nih, mungkin di situ customernya bisa lebih gue garap gitu ya. Kalau setelah dia akhirnya berhasil selama 6 bulan, terus gue nawarin dia, lo balik ke sini lagi apa lo lebih seneng dengan customer di situ, mungkin lo lebih cocok ya secara budaya, secara orang-orangnya, secara lokasi gitu. Ya dia bilang saya di sini aja Pak, tapi biar ini. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya itu hal positif dalam profesionalisme kerja tuh gitu. Jadi ya kita coba doakan lah. Tapi setidaknya kalau opsi loan menurut gue peminjaman itu lebih baik supaya dia bisa dapat reguler di Napoli gitu ya, main reguler. Mana tahu juga dia bisa menyingkirkan Romelu Lukaku kan, bisa jadi. Romelu kan udah 32 tahun ya umurnya ya. Ingat kesempatan dia juga untuk bermain di timnas Denmark. Mana tahu dia bisa bersinar juga di Piala Dunia nanti. Ya harga jual naik, dia balik ke Manchester United dengan kepercayaan diri. Ya kalau tahun depan kan mungkin kalau misalnya kita masuk kompetisi Eropa kan jumlah permainan lebih banyak. Kalau sekarang kan lebih sedikit nih, gara-gara kita cuma di lokal doang. Ya, terimalah Rasmus Højlund. Oke, itu aja dulu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.